ada prasasti yang namanya prasasti Sangkara. Dalam prasasti itu ditulis oleh mengenai Raja Raja Sanjaya. Rupa-rupanya Raja Sanjaya ini pada waktu beliau mau meninggal, 8 hari ini tersiksanya luar biasa. Sehingga sebelum meninggal beliau pesan ke anaknya, supaya kalau bisa, carilah tradisi atau agama yang tidak berdasarkan kekerasan, tapi berdasarkan welas asih. Makanya mulai dari Panangkaran, mulai dikenal ajaran Buddha Dharma. Semuanya. Mulai dari saat itu, Wangsa Syailendra selalu membesarkan Buddha Dharma, dan Raja mulai dari Panangkaran dengan anaknya yang namanya Dananjaya, terus nanti cucunya ini yang namanya Samaratungga, terus anaknya yang namanya Pramodawardhani, itu yang akhirnya meresmikan selesainya Borobudur. Jadi Borobudur ini dibangun paling tidak 3 generasi. Lah, kok yo gelem-geleme gitu ya, punya proyek yang panjang sekian, yang mereka tahu persis bahwa tidak akan bisa melihat hasilnya. Coba kita bayangkan ya, ini dikatakan paling sedikit Borobudur itu 60 tahun pembangunannya. Ya, kalau pemahat itu karirnya mungkin 10-15 tahun, 60 tahun itu 3 atau 4 generasi pemahat yang memahat Borobudur ini. Pertanyaannya, mengapa Borobudur itu dibikin seperti ini? Ternyata ini memenuhi permintaan ayahnya. Saya kira Raja Panangkaran ini mulai memikirkan konsep bagaimana ya membuat satu bangunan di mana ini bisa tempat untuk ngalap berkah dan juga tempat untuk belajar Buddha Dharma. Makanya bentuknya pun lain dari candi-candi lainnya. Terus dipikirkan bahwa untuk memperagakan sutra-sutra yang di sentra ini bentuknya harus seperti galeri yang naik-naik seperti ini. Berkah dalam Buddha Dharma ini menurut saya yang paling logical, yang paling logis, yang bisa diterangkan. Bagaimana berkah ini sebetulnya operasionalnya bagaimana sih? Makanya saya biasanya selalu tanya, jujur, di kehidupan kita, kira-kira berapa persen dalam kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Mestinya tidak banyak. Apalagi kok 50%, 10% pun saya kira kok tidak. Baik yang muda-muda maupun kita-kita yang sepuh-sepuh ini ya. Oleh sepuh itu malah persentasinya turun. Karena sepandai-pandainya kita merencanakan, kita ini tidak bisa bedek situasi kondisi di setiap saat. Mesti berubah. Tapi buktinya sekarang ini, malam ini kita bisa kumpul sama-sama di sini. Sehat. Kita datang ke sini ini kan ya ingin menjadi orang lebih baik, belajar, atau apapun. Akhir-akhirnya itu kan sebetulnya supaya nanti kalau waktu kita mendekati, kita jangan sampai noleh ke belakang terus tanya, aku mau lah opo gitu kan, tahun-tahunan gini. Sebab kita tahu persis bahwa apapun yang kita kumpulkan, bakalnya akan kita tinggal. Hanya tilasan-tilasan dari perbuatan kita yang akan kita bawa. Yang namanya salim ini tidak terus. Ini cerita tentang salim kalau nanti waktunya selesai. Yang namanya reinkarnasi itu sebetulnya di Buddha Dharma tidak ada. Si salim ini tidak bereinkarnasi, tapi kesadarannya ini berkesinambungan. Jadi lain mesti.
Ya mudah-mudahan saya nggak jadi misalnya kanguru gitu. Atau kehidupan yang berikutnya. Makanya yang kita harapkan apa? Supaya paling tidak kehidupan yang depannya, ini paling tidak ya jadi menungso lagi dah. Apalagi kadang-kadang ada yang mengharapkan jadi dewa segala macam. Ya itu mungkin bonus lah. Kira-kira gitu kan ya. Tapi karena tradisi Buddha Dharma ini agak beda dengan tradisi Kristiani, dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, itu kita tidak pernah dituntut apapun untuk percaya. Tidak ada satupun. Yang ada, itu cuma diceritakan. Ini kalau kamu gini, ini nanti hasilnya seperti ini. Nanti kalau hasil gini, sampai ini. Kadang-kadang orang ngomong aja, ini melanggar sila dan sebagainya, itu tidak benar. Tidak mungkin ada yang dilanggar. Karena dalam Buddha Dhamma, nggak ada yang buat aturan. Yang buat aturan siapa? Kita sendiri. Ada beberapa prinsip dalam hidup. Salah satunya bahwa semua tindakan, semua ucapan, semua pikiran itu selalu berimbas, selalu punya efek. Saya bukan ngomong tentang sebab akibat, ini bukan. Kalau orang ngomong bilang karma ini ajaran sebab dan akibat, itu tidak. Karena tidak mungkin kita bisa bilang, misalnya ya selembar, ini sepotong sedotan ini ya, ini dikatakan ini ada sebabnya, ini tidak mungkin. Paling banter kita bisa ngomongkan ini terbuat dari ini dicetak oleh pabrik ini, menjadi semacam ini. Apalagi kok bilang, kalau kita mengalami sesuatu, lalu kita bilang, oh, itu sebabnya gue biar ngene gitu loh. Ini pasti tidak mungkin. Satu gitu yang ini buat ini, tidak mungkin. Dan ini ajaran dalam Buddha Dharma jelas mengatakan seperti itu. Jadi sebetulnya, kalau kita mau jagani yang ke depan, itu paling kita bisa, itu mempengaruhi kondisi, situasi, dan menanam benih, sehingga nantinya kalau semuanya pas, misalnya kalau benih itu ya, mataharinya pas, pupuknya pas, airnya pas, akan tumbuh. Dan ada mempunyai beberapa sifat-sifat yang spesifik. Kalau kita nanamnya ini biji semangka, kalau pas ada airnya, ada pupuknya, ada tanahnya, tumbuhnya pasti semangka. Tidak mungkin tumbuh melon. Ya. Nah, dengan pengertian simpel seperti ini, kita lalu dibalik. Kalau begitu, apapun yang kita alami sekarang ini, jangan gersah. Karena ini adalah akibat dari yang lalu. Yang lalu itu bukan hanya perbuatan kita saja. Yang lalu itu kita dilahirkan di orang tua ini, dilahirkan di sini, dan di mana semuanya ini sehingga kita ini sekarang di sini mengalami seperti ini. Nah, pada dasarnya kita ini kepintaran karena otak kita ini terlalu pintar karena kita ini bisa bayangkan yang lewat dan selalu mikir ke depan. Kalau kita mikir, ada buku yang namanya, yang ditulis oleh Profesor Sapolsky, ya dari Stanford. Why don't zebra got a nausea? Mengapa zebra tidak pernah sakit mah? Judulnya. Jawabannya, ternyata zebra ini ya, kalau dia lagi makan, ada singa di sebelahnya, dikejar singa, zebra ini lari mati-matian. Karena tahu dikejar singa kan. Lari cepat sekali. Tapi kalau singanya mandek, zebranya ya mandek. Singanya diam, zebranya mulai makan lagi. Tidak deg-degan, tidak takut, tidak mikir ya, tidak.
Kita bisa enggak sih seperti itu? Tidak bisa. Kita ini selalu mikir yang lewat dan mikirkan yang depan. Kalau kita tanya ke kalian, mestinya saat ini kita ini tidak punya persoalan. Persoalan kita ini ternyata kalau kita eling-eling yang lewat dan bayangkan yang akan datang. Iya atau ya? Coba. Nah, iya atau ya. Makanya ini loh, ajaran Buddha itu selalu mengingatkan tentang hal itu. Jadi babak pertama, itu sebisa-bisanya kita itu selalu hadir di setiap saat. Karena yoming ini tok hidup ini. Kalau ini sudah lewat, itu hanya memori. Yang akan datang ini belum tentu. Cuma ini loh yang namanya hidup sebetulnya. Makanya teknik yang terbaik itu selalu mengingat bahwa yang ada itu hanya di sini dan sekarang. Tapi nggak mungkin kan ya? Sebab yang ada di sini kita mesti memikirkan yang lewat dan sebagainya. Teknik untuk hidup supaya kita ini tidak terlalu gundah, tidak terlalu cemas, itu sebisa mungkin kita itu hadir. Kalau kita bisa hadir benar-benar setiap saat, apapun persoalannya pada saat itu pasti tidak begitu sukar untuk dipenuhi. Tapi yang paling sukar, yang bikin kita gundah ini justru pikirannya kemana-mana tadi loh. Ketakutan yang mana-mana. Misalnya ya, kita semua mikir 5 tahun yang lalu. Pada 5 tahun yang lalu mungkin kita punya kesukaran sedemikian rupa, sehingga kita mungkin mikir, wah ini seakan-akan langit mau runtuh nih. Tapi 5 tahun kemudian, persoalan itu udah nggak ada. Tapi diganti persoalan lain. Karena kita mulai mikir-mikir lain lagi. Jadi, karena kita ini tidak bisa melihat bahwa yang ada itu sebetulnya hanya sekarang ini. Tapi sekarang ini adalah hasil dari yang lewat. Makanya diajarkan karma supaya kita itu bisa membentuk kondisi, situasi, jadi nantinya kalau kita sampai di sana, itu menjadi sekarang dan di kini seperti itu akan lebih kondusif, lebih menolong, lebih mengurangi kecemasan kita di sana. Favorit saya ya, favorit kata-kata saya yang sangat sederhana tapi sangat powerful. Yang sangat dahsyat. Ini kata-kata dari Ki Ageng Suryo Mentarem yang mengatakan bahwa sebetulnya cara kita berpikir ini bahwa mikirnya sekarang ini kita dikatakan karena yang ada hanya sekarang ya, makanya Ki Ageng Suryo Mentarem itu Swargi. Itu kalau matur mesti, kalau memberi pelajaran, saiki, neng kene, ngene, aku gelem. Kalau kita bisa jalankan itu, tidak akan ada kecemasan. Ini yang disebut ilmu kawruh jati. Ini essence juga dari Buddha Dharma. Bahwa selalu maka diajar untuk semati supaya bisa selalu saiki neng kene. Kita nggak bisa kemana-mana loh. Misalnya nanti besok ya, saya ke Semarang gitu ya. Di Semarang juga di sini. Nanti di Semarang itu juga gini. Dan di Semarang itu juga gini. Tapi maksudnya, wah kok ini orang enak ya, gitu misalnya, enak, kayak begini, Bandungan, adem gitu misalnya. Persoalannya itu begitu loh. Yang terakhir ini paling angel, aku gelem. Artinya gelem ini bukan yuk jadi keset, yuk jadi melas masuk, bukan. Tapi dengan menerima begitu,
pergulatan hilang, kekecewaan hilang, kecemasan hilang. Right? Hidup itu akan dibantu jika kita lebih ngerti. Untuk bisa lebih ngerti, untuk bisa lebih. Nah, ini kata yang digunakan sebetulnya, waskito. Untuk bisa lebih tajam mengertinya. Ini yang sering diterjemahkan kebijaksanaan, ini keliru besar. Yang namanya prajna ini. Untuk bisa lebih ngerti, kita harus bisa lebih hadir untuk bisa ngerti. Kehadiran ini, mungkin Romo juga sudah ngajarkan ya, itu kalau dalam bahasa Jawa, itu malah diterangkan cetha banget sebetulnya. Ciri-ciri dari kehadiran dalam bahasa Jawa, ini yang namanya heneng, hening, awas, laniling, yang mempunyai dua karakteristik, yaitu waspada lan wicaksono. Ini, dalam Satipatthana Sutta, ini juga dibarengi dengan dalam sutra lain, keterangannya itu persis seperti itu. Heneng artinya kita melatih pikiran ini yang tenang, meneng yang tenang. Hening artinya pikiran yang jernih, yang bisa lihat apapun yang ada di depannya. Nggak keruh dengan emosi, nggak keruh dengan konsep, nggak keruh dengan kebiasaan. Awas ini tajam mengerti yang ada apa. Eling itu selalu mengikut sertakan semua pengalaman, semua pengingatan di setiap saat. Waspodo ini kata dasarnya waspo. Waspo ini dalam bahasa Jawa artinya mestinya kita tahu. Waspo ini sesuatu yang jernih, yang terang, yang membuat kita ini tahu. Makanya menjadi waspodo. Wicaksono ini bukan lalu ngiling-ngiling atau kebijaksanaan pemerintah nomor 8, nomor 20, bukan seperti itu. Wicaksono ini artinya berdasarkan pengalaman, tahu yang mana yang nanti membawa akibat seperti apa, imbasnya seperti apa. Jadi wicaksono ini sifatnya juga memilih. Jadi kita pun nanti dalam berperilaku, kita selalu sadar. Oh, cuma nek kepingin sesuatu, tunjuk dituruti gitu. Pikir nose. Ya kan? Ini banyak sekali pepatah-pepatah Jawa. Kita bisa quote ini mungkin jam-jaman lah. Yang dasarnya di sini. Poin yang ingin saya berbagi dengan kita semuanya. Bahwa Buddha Dharma ini tidak pernah meninggalkan bumi Nusantara ini. Bungkusannya mungkin hilang, bentuknya mungkin sudah tidak bisa kita ketahui secara gamblang, tapi ajarannya hidup di hati kita. Sebagai orang Buddhis, ajarannya ini, tekniknya ini yang disebut Yata Buddha Darshana. Darshana ini melihat atau mengalami Yata Buddha ini yang sebenarnya ada, yang realita. Nanti kalau ada berkesempatan, kita membicarakan seperti itu, bahwa yang sebenarnya ada adalah kasampurnan itu sendiri. Jadi kalau kita dibilangkan dalam agama Buddha, anggekayu kasampurnan itu mati. Kalau masih punya badan seperti ini, kalau masih punya pikiran seperti ini, tidak mungkin sampurno. Jadi kesempurnaan artinya agak beda. Kesempurnaan itu mati, ini nanti jika kita sendiri sudah menyadari, melihat yang sebenarnya ada, Yata Buddha Darshana, kemudian yang disebut Anuttara Samyak Sambodhi, body ini di sini melek artinya. Awaken. Samyaksam artinya lengkap. Samyaksam lengkap. Anuttara tidak ada di utaranya. Tidak ada yang lebih, yang lengkap. Kemelekan. Apa yang kelihatan? Adalah ultimate nature of mind.
arti sesungguhnya apa yang sebenarnya ada. Realita itu sendiri. Yang ada menemani kita di setiap saat. Ini, realita ini yang disebut juga bisa disebut Ripa misalnya ya, mempunyai kata-kata banyak dalam tradisi Theravada. Ini yang disebut Pabhasaracita atau Prabhaswara atau bahasa Sanskertanya Prakasha misalnya. Prabha ini sinar, Sara ini lucunya urup, nyala, bright, yang memungkinkan kita dengar, yang memungkinkan kita lihat, yang memungkinkan kita berpikir. Landasannya seperti itu. Makanya dalam bahasa Jawa pun dikatakan urip iku urup. Ini loh artinya. Sebab kalau tidak ada urup, tidak ada urip. Justru yang menandai kita ada urup, kita menandai kita urip ini karena ada urup tadi. Yang disimbolkan paling atas di Borobudur. Yang paling atas, yang disebut Dharmakaya ini. Sama. Persis sama seperti ini. Bahwa setiap saat itu akan ada. Tanpa itu kita nggak akan ada, right? Nah, adanya di mana? Adanya, kalau Romo dengar saya itu suaranya di mana? Di luar apa di dalamnya? Suaranya di sini loh, saya ngomongnya di sini. Wong wis malam ya, daripada bantah-bantah ya. Kelihatannya jawabannya ini gini. Tidak di dalam, tidak di luar, tapi terjadi. Wong Romo bisa dengar kan ya? Kalian bisa dengar, kalian bisa lihat saya kan? Kalau lihat saya itu sayanya di dalam atau sayanya di luar? Nah di dalam sesek loh. Ini eling kalau ada cerita di perwayangan yang namanya Dewa Ruci. Bimo ini disuruh masuk karena Bimo ini tanya, di mana saya bisa menemukan deskripsi yang mengenai kesempurnaan itu batik. Tirto Pawitro Suci ini. Lalu Dewa Ruci ngomong, masuklah ke dalam telinga kiri saya. Bimo muni, lu apa bisa? Saya ini badan besar, Prawoto. Jenengan ini kecil, jendek aja nggak masuk. Wah, Dewa Ruci ngomong, Toro, gedindi, kowe kalau alam semesta, seluruh gunung, seluruh badan, ini ono in jerone Garboningsun. Poinnya ini gini, Bandungan itu di mana? Pasti tidak di otakmu. Kalau saat ini otakmu dibagi-bagi, tidak nemu ke Bandungan di sana. Yang kita alami. Tadi bilang nggak di dalam, nggak di luar, right? Tapi ada kejadiannya. Ini di Borobudur dikatakan semua pengalaman kita ini kejadiannya ada di ruangan, di Datu, makanya disebut kejadiannya ada di Dharma Datu. Jadi Dharma Datu itu untuk menerangkan di mana semuanya kejadiannya ada di sana, right? Ya, jadi Pak Robi benar. Kalau ada 50 orang, ada berapa tadi? 52 ya, nenek sana. 51 ada 52 lah. Ini termasuk diskon sudah ya. Berarti Borobudur ada tenan atau tidak? Tenane loh. Ada tuh. Jangan bilang tidak ada loh, Pak Sugiat sudah khawatir kelihatannya ini. Pasti ada. Tapi adanya hanya ada karena kita mengalami. Kata bisa gitu. Ini loh yang Dewa Ruci ngomong ke Perkutoro. Gede ngendi,
kowe karo jagat saisine. Sebab jagat saisine itu di mana? Di pengalaman kita. Berarti apapun yang ada, itu yang kita alami. Right? Bentuknya pengalaman nih. Bahkan yang namanya salim, itu hanya karena yang saya alami sebagai salim nih. Kalau pada saat ini Pak Robi yang baru ketemu ini punya pengalaman salim itu seperti apa, punya kan ya? Salim ini gini, cerewetan segala macam ini ya. Terus saya juga punya pengalaman mengenai salim karena saya pikir saya salim lah. Mana yang benar? Dua-dua betul. Jangan ngomong tidak ada yang betul. Karena saya ngerti saya salim kok. Pak Robi yang ngerti yang di depan yang cerewetan itu yang namanya salim. Dua-dua betul. Saya tidak punya hak lebih besar untuk mengatakan pengertian mengenai salim saya lebih cocok, lebih benar. Karena kebetulan di sini daripada pengetahuan Pak Robi. Makanya persoalan pertikaian dalam kehidupan kita ini karena anggapan Pak Robi dan anggapan saya ini tidak cocok. Semuanya ternyata hanya urusan perbedaan anggapan. Tadi yang disebut, kalau persepsi mesti lumayan, Romo. Lihat ini namanya persepsi. Yang disebut Pak Robi tadi, konsepsi. Karena setelah persepsi lalu dikonsep. Palestinian, Yunani, Yahudi, Tionghoa, orang Jawa, orang Barat. Ini konsepsi. Kalau ini tidak cocok, bisa jadi perang. Hanya karena konsepsi. Hanya karena cerita. Konyol kan? Ya, makanya dalam agama Buddha atau dalam Buddha Dharma ini ditekankan. Ngerti yo, kamu harus ngerti. Waskito, lihat gini. Makanya harus belajar samadhi untuk bisa lihat gini. Lah, untuk bisa kita lebih awas atau hadir, hening, awas dan iling, ini kalau bisa di dalam hati hening ini bisa hanya ada kalau di hati ini tidak gejolak, tidak gelisah. Kata gelisah tahu toh ya artinya? Ya. Kata gelisah itu penyebabnya disebut kelesah. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ini dalam bahasa Palinya kilesa. Jadi kilesa atau klesha dalam bahasa Sanskerta itu adalah yang membuat kita gelisah. Bukan sama sekali kekotoran batin. Sok suci Weiner semaki kayak gitu. Sebab ini urusannya bukan dengan moralitas. Ini butuh urusannya dengan kita ini. Makanya untuk bisa menerangkan kegelisahan, kita tanggulangi klesa. Klesanya yang mana? Sedulur papat limo pancet raden. Nah untuk begitu hidup kita lalu diberi semacam lanjaran. Bukan aturan, bukan hukum. Jadi tidak ada yang bisa dilanggar. Diberi lanjar. Di Karma Wibangga, ini dibagi menjadi 50 bagian. Ada tulisannya, kalau kepingin umur panjang, ini 10 sebabnya. Pengen tahu umur panjang? Apa kita mau membicarakan sebab umur panjang malam ini? Mesti ini mau, cuma terus doang ngantuk. Ya lain kali dah. Mau yang cakep ditulis di sana 10 gini. Ini bukan perintah. Ini bukan persis seperti ini. Ini hanya landaran supaya kita itu hidup punya arah, sedikit punya jaganan. Ini
yang disebut sila samadhi prajna. Sekarang masuk akal kan yang disebut itu? Ngomong itu kan cepet, sila samadhi prajna, ngomong ratusan ribu kali. Ini artinya sebetulnya sesederhana itu. Hiduplah sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Do the right thing, intinya. Yang makanya sakpatrape. Kata sakpatrape ini tahu kan ya artinya? Itu artinya kita tahu yang semestinya seperti itu sebab kita tahu akibatnya untuk yang orang lain. Lawang begitu kok diterjemahkan ketakutan loh. Sebab sakpatrape ini dari kata apatrapya yang selalu munculnya bareng dengan kata yang namanya hri atau dalam bahasa Pali disebut hiri dan otapa. Terjemahan hiri dan otapa sebagai malu dan takut ini keliru besar. Terus tidak apa-apa, tidak mau di YouTube, tidak apa-apa. Hiri itu standar diri. Moral kompas yang kita miliki masing-masing. Jadi apapun biar tidak ada orang yang lihat atau apa, kita punya moral kompas. Kita punya petunjuk. Kita punya lanjaran. Kita punya standar. Yang namanya apatrapya atau otapa, ini sensitif, peka terhadap imbas yang kita lakukan terhadap orang lain. Jadi patrapi kebieta. Yang betul seperti apa? Ini loh artinya. Bukan takut. Mengerti karpe dewe bahwa hidup itu seperti ini loh lanjarannya. Seperti itu. Kembali lagi kalau bisa, ternyata apa? Kembali seperti yang tadi. Hidup itu kalau bisa membantu atau bermanfaat buat yang lain. Kalau tidak bisa, jangan merugikan atau menceradai. Makanya, kalau mau hidup, sekelani sebetulnya gampang. Migunani tumraping liyan. Dan attitude-nya, ingat, saiki, neng kene, ngene, aku gelem. Terima kasih. Thank you.